Sesaat lagi kita akan ikuti bersama pengajian Gamis. Ngaji Kamis sore Ika di Surabaya. Mari bersama menebar Islam, rahmatan lil alamin. Dakwatun nas, mendakwai manusia. Berarti karena dia manusia satu, lintas agama otomatis. Tidak peduli agamanya apa, maka dia berhak mendapatkan dakwah. Sebagai muslim kita wajib untuk menyampaikan dakwah. Tidak peduli kemudian sukunya apa, mau dakwah kamu sukunya apa, Madura atau Sunda, gak ada begitu pertanyaannya. Semua didakwai. Dakwatun nas. Apakah dia baik atau belum baik, tugas kita adalah menyampaikan kepada sebanyak mungkin manusia tentang prinsip-prinsip Islam. Jadi ini yang disebut rahmatan lil alamin itu adalah bagaimana semua kita sepanjang dia manusia, dia pasti atau wajib atau berhak mendapatkan sentuhan-sentuhan dakwah. Berarti seharusnya dakwah itu tidak pilih. Ada seorang ulama yang memulai pergerakannya, namanya Hasan al-Banna di Mesir sana. Memulai pergerakannya itu bukan dari masjid-masjid. Kalau ke masjid oke, jamaah sudah tuntas, tapi beliau berdakwah di awal dari warung-warung kopi. Aneh. Jadi mendapatkan kader dakwah itu justru lebih banyak dari warung-warung kopi. Datang ke warung kopi, menyampaikan kebenaran Islam, dan dia temukan banyak kader dakwah yang nanti ke depan akan sangat kompeten membantu dakwah beliau itu, ditemukan di warung-warung kopi. Waktu SMA, ini dakwah ya, nanti juga ada hubungan dengan hidayah. Alhamdulillah sejak saya kuliah di UNER, saya punya binaan pengajian anak-anak ABG di Mojokerto. Jadi setiap seminggu 2 kali saya ke Mojokerto untuk menyampaikan materi, meskipun ya biaya sendiri dari kampus ke Mojokerto, PP beberapa orang ketemu menyampaikan itu. Adik-adik seneng. Ada yang tidak sholat jadi sholat. Ada seorang teman yang bapaknya tidak sholat, keluarganya tidak sholat, dia sekolah di SMA itu, kita dakwai kemudian alhamdulillah jadi aktivis dakwah. Yang lucu, ada seorang peserta itu, ada seorang peserta punya teman. Temannya ini benci sekali dengan kehadiran kami yang dari kampus dapat di SMA itu, benci, gak suka. Sampai suatu saat saya temui sepeda motor saya itu pentilnya hilang. Jadi dari Surabaya ke Mojokerto naik pada motor, mau pulang pentilnya hilang Bapak Ibu sekalian. Pentilnya hilang, gembos. Nggak cukup gembos, dibuang pentilnya. Waktu itu saya berdoa, mudah-mudahan yang gembosi sepeda motor saya nanti jadi kader dakwah. Kenapa? Saya banget prinsip dakwah itu dakwah kepada manusia. Manusia itu disentuh terus dengan ceramah, dengan nasihat, dengan doa, dengan hadiah dan macam-macam akan tembus. Alhamdulillah bertahun-tahun kami mengisi di sana. Yang luar biasa adalah suatu saat 5 tahun yang lalu saya ketemu sama orang yang dulu, anak-anak muda yang dulu gembosi sepeda motor saya. Alhamdulillah ketemu lagi. Dan dia minta maaf, Ustaz, saya ngaku tahun 90 sekian saya waktu Ustaz ngisi adik-adik SMA di Mojokerto, sayalah orang yang gembosi dan pentil saya buang ke atapnya kantin. Yang luar biasa apa? Saya temui anak ini jadi aktivis dakwah. Udah insaf, jadi aktivis dakwah. Bagus sekali. Hafalannya banyak dan seterusnya, dia bagus sekali. Terus saya mikir begini, oh gitu ya. Jadi hidayah Allah itu luar biasa, tembus kemana-mana. Bahkan mungkin karena sebab dia gembosi sepeda motor saya, maka Allah turunkan hidayah. Yang dulu benci sama kita dakwah itu jadi aktivis dakwah. Dakwah itu banyak sekali. Kawan-kawan jamaah tabligh pulang dari Khurut jauh sekali, kemudian mampir di Perak. Begitu turun dari Perak, ketemu sama orang minuman-minuman keras, mereka datang ke tempat itu, nggak usah ceramah macam-macam,
Cukup mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi, saya dari jauh disalami satu-satu orang yang minum-minum itu, kemudian nggak usah ngomong banyak-banyak, cukup disalami, didoakan, maka kemudian botol-botol dibantingi semua, pihak, insaf. Padahal kalau kita kadang-kadang Arab ngomong aja, alas wong mabukan, diceramai apa ya kak ngefek mendal, terus kakek dusone. Kenapa? Karena kita lupa bahwa prinsip itu dakwatun nas. Dakwah itu untuk semua manusia, bukan hanya untuk orang yang baik-baik saja. Sehingga kemudian satu saat ada pendeta datang, saya ngadakan acara bakti sosial di sebuah desa, katarak gratis. Ternyata salah satu pesertanya itu adalah mantan pendeta, ngaku dia mantan pendeta. Tapi karena dakwah itu dakwatun nas, kemudian oh nggak boleh pak, ini yang baksos hanya yang Islam aja, yang nggak Islam nggak boleh. Kalau mangkelan gitu ya, alah dia pendeta, dia banyak mengkafirkan orang, kok dia sekarang datang ke tempat kita mau ikut baksos, ikut operasi katarak gratis. Ternyata dia kemudian jatuh miskin, tetap dia jadi pendeta jatuh miskin, tapi kemudian ikut karena nggak punya dana untuk operasi katarak gratis. Kalau mau mangkel nggak boleh, tapi karena prinsip dakwah itu dakwatun nas, dibiarkan nggak masalah. Orang ini jadi baik sama kita. Tapi yang luar biasa adalah tetangganya yang pernah diajak masuk ke dalam Nasrani oleh orang ini, ikut baksos katarak juga, kita tolong dengan baik-baik, kemudian dia tidak punya ongkos untuk pulang, kita antarkan pulang ke rumahnya. Luar biasa, ternyata kemudian seminggu kemudian ketika kontrol ke rumah kami, ke klinik kami itu, dia datang lagi dan dia menyatakan, nah boleh nggak aku masuk Islam lagi? Kenapa? Setelah aku bisa melihat, kulo sakit di sakit mirsani mana bisa melihat, membaca lagi, saya kemarin bisa menyempatkan membaca Al-Quran dan alhamdulillah kemudian saya kok pingin masuk Islam lagi. Ternyata saya baru tahu orang ini dulu Muslim, anaknya masuk Nasrani, kemudian dia dijadikan Nasrani lagi oleh anaknya. Berpegang prinsip dakwah itu dakwah kepada manusia, tidak peduli agamanya apa, kita berbuat baik kepada siapapun. Luar biasa, ketika operasi dia belum tertarik untuk masuk Islam lagi, begitu dioperasi dia pulang dan seminggu kemudian kontrol ke kami lagi, masuk Islam. Dan hari itu juga diislamkan di klinik tempat kami operasi itu. Itu luar biasa. Maka sekarang kita tidak boleh melihat orang lain, siapapun itu, dari perspektif gelap, harus dengan perspektif yang lebih. Ingat ketika Rasulullah Muhammad SAW di Taif dilempari, dihina-hina, disiksa kayak begitu, beliau nggak punya apa-apa, malaikat kemudian turun pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tawari engkau ada gunung yang bisa aku timpakan kepada penduduk Taif itu. Rasul nggak mengatakan oke wis aku muangkel blek kabeh mati ya wis, nggak begitu. Tapi beliau berdoa, wa mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun, dan saya berharap dari anak turun orang yang hari ini menghina aku, menistakan aku itu, nanti akan datang peradaban Islam yang luar biasa. Allah kabulkan itu. Allah nggak menurunkan hukuman kepada penduduk Taif, tapi justru dari kampung itu, atas kemudian kemurahan Rasulullah mengalami dakwah itu untuk manusia, di tempat itu kemudian lahir pejuang-pejuang Islam yang luar biasa. Jadi sekarang matanya dikasih begini semua. Silahkan ibu-ibu sekalian, dilihat, lihat sampingnya dengan kacamata kita, dengan teropong kita dilihat. Ayo semua pakai gini semua dilihat. Oke. Apa yang tampak di sini teman-teman Bu? Ini adalah potret-potret. Kita mungkin bisa melihat, wah orang ini kayak begini, orang ini kayak begini, orang ini kayak begini, kan begitu. Marilah kemudian di depan lensa kita ini kita melihat, kalaupun kita temukan satu kejelekan di orang itu, harus dipasang filter kebaikan di sini, bahwa hidup ini masih koma, hidup ini masih belum titik, masih koma.
Kalau kemudian kita temukan selek tok karena api iblis, belum tentu. Suatu saat orang ini kalau kita dakwai, kita justru akan jadi lebih baik, bahkan lebih baik dari yang kita sendiri. Kenapa? Dakwatun nas, dakwahnya kepada manusia. Maka prinsip dakwah pertama itu adalah Islam itu terbuka, tidak boleh pilih-pilih. Adapun manusiawi kalau kemudian males aku ngandani wong iku kayak watu, gak iso api belas, gak iso. Itu manusiawi. Tetapi jauh dalam hati kita harus mengatakan, sewatu-watunya orang itu, sepreman-premannya orang itu, pasti kalau memang Allah tentukan hidayah datang, selesai. Masih dengan cerita tentang baksos, saya heran. Suatu saat program dakwah di sebuah kampung yang kami bina itu tiba-tiba dapat dukungan dari seorang yang selama ini kita anggap sebagai preman. Terus kita kaget, kok tiba-tiba dukung kami ya, dakwahnya kok bagus, dukung kita. Sampai mengatakan, sampun Ustaz, untuk daerah sini beres, kami yang bantu, kami amankan dakwahnya. Kok aneh, ada apa mas? Ternyata kita tidak tahu suatu saat di bakti sosial Qatar yang kita lakukan itu, Bapak Ibu sekalian, ibunya kita tolong, gak punya uang, kita operasi. Hari itu dilalah mobil ambulan yang biasa ngantar jemput pasien yang kami layani itu gak bisa datang, gak cukup, maaf, gak cukup. Akhirnya ada kakak itu punya Honda Jazz baru, mas tak silih Honda Jazz, tak ganti bensinnya, gak usah bawa saja. Gak ada supir, ternyata mas sekalian supir ya mas, supir-supir kita bawa mobil Honda Jazz baru, saat supir-supir gak usah bensin nih, nganter orang ini, kita nggak kenal itu siapa, ibunya diantar sampai di sana. Ternyata apa, nggak kebagian mobil lagi, pulang kita jemput lagi dan kita antar sampai ke rumahnya. Bayangkan, sudah operasinya gratis, dijemput ke rumahnya pakai Honda Jazz baru, selesai operasi diantar pakai Honda Jazz baru lagi ke rumahnya, sampai seperti itu. Ternyata itu mendatangkan kebaikan bukan saja dari ibunya, tapi anaknya yang kita kenal selama ini sebagai tokoh yang kurang bagus di wilayah itu, kemudian tiba-tiba menjadi pendukung-pendukung dakwah. Oh alah, ternyata prinsip dakwatun nas itu kena begini. Yang selama ini kita nggak anggap, alah wis gak ngefek orang dikasih gitu, dikasih dakwah yang baik, jadi pendukung dakwah. Tapi ada kejadian, mantan preman monokromo, tetangga sebelah desa, ibu rumah saya di daerah Tarik dekat Cili sana aslinya, tapi saya tinggal di Juanda. Ini kisah-kisah. Kemudian suatu saat beliau ikut pengajian yang kami adakan. Karena kajian kita tidak mungkin kita adakan di sebuah masjid, kita adakan di rumah-rumah keliling. Ada warga yang tidak suka dengan pengajian yang kita adakan, kemudian membuat isu macam-macam ke ketua RT, ketua RW. Intinya adalah, wah itu dakwahnya sesat, harus ditutup. Hanya karena kemudian yang salah kami tidak kulonuwun dulu kepada warga setempat ada pengajian di sebuah rumah. Salah paham, dikira ISIS mungkin gitu ya, dikira apa gitu ya, semacam. Kok aneh ada pengajian nggak di masjid, pengajian nggak di rumah gitu ya. Ternyata siapa yang membela? Yang membela itu adalah mantan preman monokromo yang kita tolong, kita kasih modal, kita ajari sholat. Dia datang ke Pak RT, Pak RT, aku biyen nakal, aku biyen mabuk, aku biyen preman, orang ono sing nyelametno aku, nggak ada yang dakwaya. Anak-anak muda inilah yang kemudian menjadikan saya menjadi lebih baik. Kalau sampai pengajian ditutup, dibubarno, langkai dulu mayat saya. Saya masih ingat kisahnya itu. Beliau sekarang pindah ke Kalimantan. Luar biasa. Kenapa? Karena kita punya prinsip dakwah itu dakwatun nas. Bukan hanya orang yang di masjid yang didakwai, tapi orang yang di luar masjid lebih berhak mendapat layanan dakwah dari kita semua. Satu yaitu ya dakwatun nas. Jadi tidak boleh pilah-pilah. Baik, saya renungkan satu hal. Seandainya kita pulang hari ini, saat ini kita pulang ke rumah, Bapak Ibu sekalian berbahagia, pikirkan sebuah nama, pikirkan, bayangkan sebuah wajah.
siapakah orang yang nanti akan kita kasih nasihat yang pertama kali kita ketika sampai rumah, atau ketika lewat, atau ketika kita kembali ke kampung masing-masing, ke rumah masing-masing, ke RT masing-masing. Terbayang nggak siapa yang kita dakwai pertama kali, atau siapa yang akan kita dakwai? Terbayang nggak Bapak sekalian? Setelah kita buka persen bahwa dakwah itu dakwatun nas, bukan dakwah orang baik. Justru mereka yang belum baik itulah kesempatan untuk diajak ke sini. Dakwatun nas. Satu prinsipnya bisa dipahami ya, sama singkat-singkat saja karena waktunya sampai jam 7:30 ini saja. 7:30 singkat. Yang kedua, prinsip dakwah itu setelah dakwatun nas adalah ilallah, dakwahnya kepada Allah. Jadi sebelum kemudian kita mengajak ke organisasi apapun, misalnya NU, misalnya Muhammadiyah, misalnya Persis, misalnya Jamaah Tabligh, ada Majelis Mujahidin, supaya kenal semua ya bahwa kita ini banyak organisasi. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persatuan Islam, ada Tarbiyah, ada Hizbut Tahrir Indonesia, ada Majelis Mujahidin, ada Jamaah Tabligh, ada Ikatan Dai Indonesia, ini organisasi. Mungkin ada yang partainya, ada yang majelis zikirnya, ada yang majelis taklimnya. Sesungguhnya sebelum kemudian mengajak semuanya kepada organisasi-organisasi itu, prinsip kedua dipegang adalah dakwahnya ilallah dulu. Ajari yang ilallah dulu, baru nanti silahkan mereka milih apakah kemudian mau gabung NU, mau gabung Muhammadiyah, mau gabung Persis, mau masuk Jamaah Tabligh, mau masuk Jamaah Majelis Mujahidin, Jamaah Tarbiyah, atau apa itu nanti. Tapi prinsip dakwah itu adalah mengajak mereka untuk menjadi benar-benar ilallah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang kedua yang harus ditanamkan. Tidak boleh tidak. Kenapa? Karena kalau kejamaahnya dulu yang diutamakan, dia belum ketemu ilallahnya, belum paham prinsip-prinsip Islam yang betul dulu, dia sudah kena yang namanya fanatisme golongan. Belum paham ilallahnya dulu, sudah masuk organisasi yang diutamakan, maka kemudian suka menyalahkan pihak-pihak yang lain. Kalau tidak seperti organisasinya, sesat. Misalnya, kalau nggak pakai kunut, nggak sah. Yang lain, kalau tahlilan, bid'ah. Kalau berpolitik, hamba demokrasi, misalnya begitu. Kalau kemudian jamaah tabligh, jamaah apa itu dakwah kok gitu-gitu tok. Kenapa? Karena kebalik. Harusnya ilallahnya dulu diutamakan. Setelah paham tentang Islam itu, mereka toh nanti akan memilih saya gabung di organisasi yang mana, boleh, dan bahkan kemudian masuk organisasi itu sebuah hal yang perlu, wajib bahkan gitu. Supaya apa? Dakwahnya tertata. Ikut jamaah yasinan bagus, ikut majelis taklim, ibu-ibu apa namanya majelis taklim sakinah, bagus, gak masalah. Tetapi kemudian ngajaknya bukan ayo ikut majelisnya dulu, tapi ngajaknya ilallahnya dulu, bukan majelisnya dulu, bukan jamaahnya dulu, bukan saya dulu. Supaya apa? Menghindari kemungkinan dakwahnya itu ngajaknya ke golongannya sendiri diutamakan. Nanti dikira Islam itu yang di golongannya, sehingga mudah sekali kita umat Islam itu. Salah satu yang menjadi penyakit penting umat Islam hari ini adalah terpecah-pecahnya yang luar biasa gampang. Kita itu paling gampang terpecah. Maka saya kalau ngisi pengajian, hati-hati, saya lihat warna catnya dulu, masjidnya apa. Oh ini hijau, oh NU gitu misalnya. Karena saya pernah di keluarga saya Nahdien, kenal sama orang Muhammadiyah, pernah ngaji di HTI, pernah ikut di jamaah tarbiyah, sekali-sekali ikut jamaah tabligh dulu untuk mengasah ini dan seterusnya. Supaya tahu, oh ternyata ini NU, oh ini Muhammadiyah. Sampai suatu saat saya diundang ceramah, saya lihat karpetnya hijau, catnya hijau, papan namanya warna hijau.